Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di depan Museum Nasional atau Museum Gajah ya teman-teman. Saya akan coba mengunjungi museum yang satu ini setelah sebelumnya memang pernah ditutup karena ada peristiwa kebakaran. Ikuti terus videonya sampai tuntas. Oke, di depan bangunan Museum Nasional ini terdapat patung gajah dari perunggu ya teman-teman, sehingga disebut juga sebagai Museum Gajah. Kabarnya patung gajah ini adalah hadiah dari Raja Thailand, diserahkan pada tahun 1871. Selanjutnya kita akan menuju ke loket tiket untuk memesan tiket masuk dulu ya teman-teman. Nah, di sini disebutkan pemesanan tiket bisa melalui website Traveloka. Oke teman-teman, jadi untuk tiket tidak menerima pembayaran secara tunai, sudah melalui online ya atau cashless. Nanti saya tinggal menunjukkan QR code-nya itu yang dari Traveloka untuk di-scan di sini berarti ya, di depan pintu masuk ini. Oke teman-teman, ini begitu masuk di ruangan pertama sudah disuguhkan dengan arca Ganesha ya di sini. Di depan saya ini ada arca Dewa Indra. Selanjutnya di sini ada arca Nandiswara yang pernah diketemukan, yaitu di Gunung Kombeng, Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Arca ini dibuat di abad ke-8 sampai 9 Masehi. Selanjutnya ada arca Durga Mahesasura Mardini bertangan 8. Kemudian ada arca Siwa Mahadewa. Ada arca Agni. Sejarah Museum Nasional diawali dengan berdirinya Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Pada masa itu, di Eropa sedang terjadi revolusi intelektual atau Tag of Enlightenment, di mana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1752, di Haarlem, Belanda, berdiri The Hollandse Maatschappij der Wetenschappen atau Perkumpulan Ilmiah Belanda. Hal ini mendorong orang-orang Belanda di Batavia untuk mendirikan organisasi sejenis. Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian di bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Salah seorang pendiri lembaga ini, yaitu J.C. Radermacher, menyumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kalibesar, Jakarta Kota. Ia juga menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang ia miliki. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa dari tahun 1811 sampai 1816, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Mengingat rumah di Kalibesar sudah penuh dengan koleksi, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan. Lokasinya di Jalan Majapahit nomor 3. Jumlah koleksi museum makin lama makin banyak, sehingga bangunan di Jalan Majapahit sudah tidak mampu lagi menampung benda-benda koleksi.
Maka di tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 28 Mei 1979, museum ini ditingkatkan statusnya menjadi museum nasional yang kini bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Museum ini juga kadang disebut sebagai Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn Thailand, yang pernah berkunjung ke museum ini pada tahun 1871. Ini adalah peta layout dari Museum Nasional, teman-teman. Ada 6 spot di sini: Rotunda, Taman Arca, Ruang Pameran, Kertarajasa, Pavilion Memori, dan Immersive A. Ini adalah suasana di Taman Arca yang menggunakan konsep taman bergaya outdoor sehingga berkesan lebih luas dan lapang. Di tempat terbuka ini, pengunjung dapat melihat secara langsung 9 arca yang ditata secara rapi. Di tengah-tengah taman ini, pengunjung dapat melihat arca Nandi, yaitu arca berbentuk seekor lembu jantan, diketahui sebagai kendaraan dari Dewa Siwa. Arca ini harus dipindahkan dengan tenaga ekstra karena bobotnya yang berat, kurang lebih mencapai 2 ton. Setelah direvitalisasi, tempat ini menjadi spot foto favorit bagi pengunjung yang datang ke Museum Nasional. Ini menarik ya teman-teman, ada alunan suara gamelan yang di setel secara otomatis ini berarti ya. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah ruangan khusus dibatasi oleh kaca transparan ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah saksi bisu pada saat dulu terjadi peristiwa kebakaran di Museum Nasional. Jadi masih terlihat adanya puing-puing dan runtuhan dari atap dan bangunan pada saat itu ya, teman-teman. Ganesha dalam ajaran Hindu adalah dewa ilmu pengetahuan. Ia adalah anak dari Dewa Siwa dan Parwati yang digambarkan sebagai tubuh manusia dengan kepala gajah, membawa kapak, tasbih, dan mangkuk.
Prajnaparamita adalah dewa yang melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi dalam Buddha Mahayana. Ia duduk di atas Padma dengan posisi tangan yang melambangkan ajaran kebenaran. Brahma adalah dewa berkepala 4 yang melambangkan 4 kitab Weda, 4 yuga, dan 4 warna. Kedua tangan pada posisi meditasi dengan memegang teratai. Arca Bhairawa kemungkinan berasal dari ruang utama Candi Singosari. Arca ini berwajah menakutkan yang duduk di atas seekor serigala dan tumpukan tengkorak. Pemuja Bhairawa berusaha mencapai kebebasan dan pencerahan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Oke, buat teman-teman yang belum sempat makan ya dari rumah, bisa mencoba untuk membeli makanan dan minuman di kantin ini. Jadi tempatnya ada di lantai basement ya. 130 tahun setelah Pithecanthropus erectus, banyak temuan baru di Indonesia yang memperkaya pemahaman kita tentang evolusi manusia, kompleksitas asal-usul manusia, dan berbagai wujud makhluk manusia di bumi pada masa lalu. Fosil-fosil yang ditemukan di Nusantara membuktikan pentingnya wilayah ini dalam penyebaran dan adaptasi hominin purba di berbagai lingkungan yang terus berubah. Lebih dari 20 koleksi masterpiece dipamerkan di sini, termasuk koleksi asli manusia purba atau Homo erectus yang selama ini belum pernah dipamerkan di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi hasil kunjungan saya ke Museum Nasional atau juga disebut sebagai Museum Gajah yang berada di kawasan Monas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.